Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsabila dari kelas 12 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyetaraan persamaan reaksi redox dengan metode Bilox pada suasana asam. Nah, di sini terdapat sebuah persamaan reaksi Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sigma BO dan BO-nya terlebih dahulu. Nah, sigma BO ini menyangkut keseluruhan dalam ion dan senyawa yang terlibat, sementara BO atau bilangan oksidasi itu menyangkut unsur. Sekarang untuk mencari BO dari Fe2+, karena ia memiliki muatan ion sebanyak 2+, langsung saja kita tulis BO-nya adalah +2. Lalu BO dari MnO4- itu karena oksigen di dalam senyawa memiliki BO sebanyak -2, langsung kita tulis di sini. Dan untuk mencari BO dari Mn kita lambangkan dengan X. Jadi cara untuk mencari BO dari Mn ini adalah -2 dikalikan indeksnya oksigen, yaitu -8. Jangan lupa MnO4 ini memiliki muatan ion sebanyak 1-, jadi kita tulis di sini sama dengan -1. Setelah itu ini ditambah dan ini kita kurangi. X dikurangi -8 sama dengan -1, berarti X adalah +7. Jadi ini Fe3+ BO-nya adalah +3 dan Mn2+ BO-nya +2. Setelah kita menentukan sigma BO dan BO dari persamaan reaksi ini, kita harus menyetarakan jumlah unsurnya. Fe pada ruas kiri ini jumlahnya 1 dan yang terlibat hanya 1, dan juga Fe di ruas kanan ini memiliki jumlah 1 dan yang terlibat hanya 1 juga. Jadi Fe-nya ini sudah setara. Lalu Mn pada ruas kanan itu jumlahnya 1 dan yang terlibat juga 1. Lalu Mn di ruas kiri jumlahnya 1 dan yang terlibat hanya 1 juga. Jadi unsur Mn-nya ini juga sudah setara. Setelah itu kita harus menentukan mana yang mengalami peristiwa reduksi dan peristiwa oksidasi. Di sini kita lihat BO dari Fe ini +2 menjadi +3 itu mengalami kenaikan sebanyak 1E. Lalu Mn +7 menjadi +2 itu mengalami penurunan sebanyak 5E. Setelah itu kita harus menyamakan jumlah elektronnya ini. Jadi kita harus mengkalikan 5 untuk 1E dan kita kali 1 untuk yang 5E. Kita tulis di bawah. Setelah kita menuliskannya seperti ini, kita harus mulai menyetarakan oksigen, hidrogen, dan juga jumlah ionnya. Nah, yang pertama kita harus menyetarakan oksigennya dulu kan. Di sebelah kanan ini, dia belum memiliki oksigen, sementara yang di sebelah kiri, dia sudah memiliki 4 oksigen. Jadi kita harus menambahkan H2O sebanyak 4 di ruas yang kekurangan atau belum memiliki oksigen karena dia adalah suasana asam. Jadi kita akan menambahkan 4 H2O di sebelah sini. Setelah ditambahkan 4 H2O di ruas kanan ini, kita jadi punya oksigen sebanyak 4 juga. Nah, setelah kita menyetarakan jumlah oksigennya, kita juga harus menyetarakan jumlah hidrogen atau H. Karena yang di ruas kanan ini sudah memiliki hidrogen sebanyak 8, jadi kita langsung menambahkan 8 H+ di ruas kiri karena belum memiliki hidrogen. Jika sudah seperti ini, hidrogen dan oksigennya sudah setara, kita harus menghitung jumlah ionnya. Kita tulis ulang dulu di sebelah sini. Nah, untuk menghitung ion di ruas kiri, itu caranya adalah koefisien dikalikan muatan ionnya. Jadi 10 dikurangi 1 ditambah 8 menjadi 15 ditambah 2. Karena ia tidak memiliki muatan ion,
Jadi kita tulis langsung 0 karena 4 dikali 0 adalah 0. Dan ionnya berarti yang di sebelah kiri ini adalah 17 dan yang di sebelah kanan juga 17. Jadi muatan ionnya juga sudah sama. Jadi itu adalah cara untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan metode Bilox pada suasana yang asam. Nih. Nah, karena tadi kita sudah membahas metode Bilox pada suasana asam, sekarang kita akan membahas metode Bilox pada suasana basah. Di sini terdapat persamaan reaksi MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 ditambah CO2. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan jumlah unsurnya. Untuk unsur Mn, pada ruas kiri dan ruas kanan sama-sama berjumlah 1. Tapi unsur C di ruas kiri ini berjumlah 2, sementara unsur C di ruas kanan berjumlah 1. Jadi kita hanya perlu menambahkan 2 pada koefisien CO2. Jadi jika sudah seperti ini, jumlah C di ruas kanan itu menjadi 2. Sekarang kita akan mencari sigma BO dan BO-nya. Oksigen memiliki bilangan oksidasi sebanyak -2. Lalu untuk mencari BO dari Mn, kita lambangkan X. -2 dikali 4 sama dengan -8. Dan MnO4 memiliki muatan ion sebanyak 1 min, jadi kita tulis -1. Plus, ini kita beri kurung, X dikurangi -8 sama dengan -1 adalah +7. Lalu untuk mencari sigma BO dan BOC 2O42-, BO dari oksigen adalah -2 dan kita beri tanda X. -2 dikali 4 -8 karena dia memiliki muatan ion sebanyak 2 min, jadi kita tulis -2. Ini kita tambah X dikurangi -2 sama dengan -6, berarti X adalah +6. Untuk sigma BO dan BO dari MnO2, karena BO dari oksigen adalah -2, dan Mn-nya kita beri tanda X. -2 dikali indeks oksigen yaitu 2, jadi -2 dikali 2 adalah -4. Karena ia tidak memiliki muatan ion, jadi kita tulis langsung 0. Ini ditambah, jadi X dikurangi -4 adalah 0, berarti X adalah +4. Untuk sigma BO dan BO dari 2CO, lalu sigma BO dan BO dari 2CO2 itu BO dari oksigen adalah -2, lalu C-nya kita beri X, -2 dikali 2 adalah -4, dia tidak memiliki muatan ion, jadi kita tulis 0, ini ditambah, X dikurangi -4 sama dengan 0, berarti X adalah +4. Jangan lupa karena ini ada koefisiennya, jadi +4 dikali 2 sama dengan +8. Setelah kita mencari sigma BO dan BO dari persamaan reaksi ini, kita menentukan mana yang mengalami peristiwa reduksi dan mana yang mengalami peristiwa oksidasi seperti pada suasana asam tadi. Untuk BO dari Mn itu kan +7 menjadi +4, dia mengalami penurunan sebanyak 3E. Lalu untuk BO dari C2 yaitu +6 menjadi +8 mengalami kenaikan. Berarti kita tulis 2E. Setelah itu kita samakan jumlah elektronnya. Yang ini kita kali 2, yang ini kita kali 3. Setelah itu kita harus menyetarakan jumlah oksigen, hidrogen, dan menghitung jumlah ionnya. Nah, yang pertama adalah oksigen, jadi kita hitung oksigen di ruas kiri itu ada 8 ditambah 12. Dan oksigen di ruas kanan itu ada 4 ditambah 12. Nah, jadi jumlah oksigen di ruas kiri ini 20, sementara oksigen di ruas kanan ini 16. Kita membutuhkan oksigen sebanyak 4 agar jumlah oksigennya ini setara. Jadi kita harus menambahkan 4H2O. Dan karena ini adalah suasana basah, jadi penambahan H2O kita letakkan ke ruas yang jumlah oksigennya ini lebih. Jadi kita letakkan di sini 4H2O. Setelah itu, kita harus menyetarakan jumlah hidrogennya juga. Nah, karena yang di sebelah kanan ini belum memiliki hidrogen, kita langsung saja menambahkan 8OH-. Karena yang di ruas kiri hidrogennya juga sudah ada 8. Jadi kita langsung tambahkan 8OH-. Kalau misalnya di ruas kiri ini jumlah hidrogennya 7, jadi kita tambahkan 7OH-.
Setelah kita menyetarakan jumlah oksigen dan hidrogen, kita harus menghitung jumlah ion kedua ruas tersebut, apakah sudah sama atau belum. Nah, yang di ruas kiri ini min 2 dari koefisien dikali muatan ion, lalu kurangin min 2 dikurangin 6 karena H2O tidak memiliki muatan ion, jadi kita tambahkan 0. Dan yang di ruas kanan ini adalah 0 ditambah 0 ditambah min 8. Jadi ini yang di ruas kiri min 8, di ruas kanan juga min 8, ionnya juga sudah setara. Jadi itu adalah cara menyetarakan persamaan reaksi reduksi dengan metode Bilox pada suasana basah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.